Shalom, Bapak Ibu. Bertemu lagi dengan saya, Pendeta Adelia Putri STH, dalam Renungan Malam Resort GKS Sampit, edisi 27 Januari tahun 2026. Saya harap Bapak Ibu dalam keadaan sehat, damai sejahtera dimanapun Bapak Ibu berada pada saat ini. Dan renungan malam kita pada saat ini kita diperhadapkan dengan nas, yaitu diambil dari Filipi pasal 2, ayatnya yang ke-12 hingga ke-18. Tapi izinkan saya hanya mengutip dari 3 ayat saja, ayatnya ke-12, ke-13, dan ke-14. Demikian saya bacakan dengan perikop tetaplah kerjakan keselamatanmu. Ayatnya ke-12 berkata, Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah. Amin untuk pembacaan Alkitab kita. Jadi Bapak Ibu, renungan malam. Nah, saat ini saya beri tema terang tanpa keluhan. Jadi Bapak Ibu, mungkin sepanjang satu hari ini Bapak Ibu berbicara dengan keluarga, dengan teman, dengan rekan sekerja, bekerja, melayani sesama, bahkan menghadapi orang-orang yang menjengkelkan. Sampai pada malam ini Bapak Ibu bertanya, apakah keselamatan itu terlihat dari caraku bersikap hari ini? Jadi ayat yang ke-12 tegas mengatakan, kerjakan keselamatanmu. Jadi Paulus tidak bilang, usahakan supaya selamat, tetapi kerjakan keselamatan. Artinya kita sudah diselamatkan, Bapak Ibu. Tapi keselamatan itu harus terlihat dalam kehidupan kita hari selepas hari. Dan juga sebelum kita terlelap dalam tidur kita, mungkin kita bertanya dalam hati kita, atau mungkin kita pernah bertanya atau berpikir, mengapa aku masih gampang marah? Kenapa imanku masih naik turun? Dan kenapa aku belum banyak berubah? Jadi Bapak Ibu, ayat yang ke-13 menyatakan karena Allah lah yang mengerjakan. Artinya Tuhan sendiri yang sedang bekerja di dalam kita, Bapak Ibu. Setiap kali kita mau bertobat, mau mengampuni, mau berdoa, meskipun lelah, itu tandanya Tuhan sedang bekerja di hati kita. Dan bagian yang paling mengena dalam kehidupan kita hari lepas hari, yaitu bersungut-sungut itu sering muncul. Capek bekerja, pelayanan tidak dihargai, keluarga tidak mengerti, atau hidup terasa berat. Jadi keluhan itu pelan-pelan mematikan sukacita, Bapak Ibu, menggelapkan hati dan membuat iman terasa hambar. Ayat yang ke-14 benar-benar menegaskan, lakukanlah segala sesuatu tanpa bersungut-sungut. Jadi Paulus bilang, jangan hidup dengan roh keluhan. Jadi saya ilustrasikan secara sederhana, terang tanpa keluhan itu seperti lentera minyak di zaman dahulu, Bapak Ibu. Jadi agar lentera itu bisa menyala terang, ada 3 hal yang harus dilakukan bersamaan. Yang pertama, lentera itu harus dinyalakan dan dirawat. Jadi kalau sumbunya tidak diatur, kalau kacanya dibiarkan kotor,
ya cahayanya redup. Seperti ayat yang ke-12. Keselamatan sudah ada, tapi kita bertanggung jawab untuk menjaga hidup, membersihkan hati, menjauhkan diri dari dosa, dan juga hidup dalam kesadaran akan Tuhan. Jadi kalau dibiarkan, api iman bisa mengecil. Dan yang kedua, Bapak Ibu, api itu tidak berasal dari lentera itu sendiri. Lentera tidak bisa menciptakan api. Api itu dari luar. Jadi, kalau Bapak Ibu lihat seperti ayatnya yang ke-13, terang dalam hidup kita itu bukan berasal dari kekuatan kita sendiri, tapi Tuhanlah yang menyalakan dan menjaga api itu tetap hidup. Dan yang ketiga, Bapak Ibu, asap bisa membuat cahaya jadi gelap. Kalau minyaknya jelek, sumbunya tidak benar, dan lenteranya akan menghasilkan asap yang hitam. Cahaya masih ada tapi tertutup. Dan seperti ayatnya yang ke-14, keluhan atau bersungut-sungut adalah asap rohani. Ia tidak langsung mematikan iman, tapi membuat hati gelap. Kesaksian tidak jelas dan orang lain tidak lagi melihat terang Kristus. Jadi apa Bapak Ibu? Hidup orang percaya itu seperti lentera di malam hari. Ayatnya yang ke-12 mengajarkan kita untuk menjaga hidup kita. Ayat yang ke-13 menyatakan bahwa Tuhan memberi hidup dan daya, memberikan api. Dan ayatnya yang ke-14, kita tidak membiarkan asap keluhan menutup terang. Jadi apa yang bisa kita tangkap Bapak Ibu? Tuhan sudah menyalakan api keselamatan dalam hidup kita. Jadi tugas kita bukan menciptakan apinya, tapi kita harus menjaga api supaya apinya tetap bersih, menyala, dan tidak tertutup oleh asap keluhan. Jadilah terang tanpa keluhan. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu. Kami boleh belajar tentang bagaimana terang itu boleh ada dan hadir dalam kehidupan kami. Ajarkan kami untuk selalu menjadi terang dimanapun kami berada. Dalam suka dan duka, dalam sehat dan sakitnya kami, dalam setiap pergumulan hidup kami. Sertai kami, tuntun langkah kami. Supaya hidup ini boleh sejalan sesuai dengan firman-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom.